atribut dalam sebuah tabel itu ada atribut atau kolom, kemudian beberapa kolom yang terdiri dari jadi satu, itu yang kita namakan skema. Ya, skema itu jadi gabungan beberapa kolom atau atribut. Kemudian ada tabel ini isinya barisnya ya. Ya, ini namanya adalah tabel. Kemudian kita juga belajar tentang data integrity. Jadi integritas terhadap sebuah data. Bagaimana kita mengontrol sebuah data supaya data yang masuk di dalam tabel yang kita miliki itu adalah data yang sudah absah ya. Jadi bukan sembarang orang input nilai terus langsung masuk ke tabel kita. Ya, harus kita lakukan sebuah verifikasi terhadap data yang diinputkan oleh si user ya. Bisa jadi kan itu ya, kalau Anda pernah tahu tentang SQL injection ya. SQL injection itu adalah sebuah teknik hacking juga. Ya, bagaimana sih seorang hacker itu mensabotase komputer kemudian sampai mencuri data itu dari gara-gara sebuah database yang tidak bagus ya, seperti itu, sebuah tabel-tabel yang tidak disusun secara baik seperti itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk kita mulai memahami tentang data integrity ya. Nah, ini ada kandidat key dan primary key, nanti kita akan pelajari. Jadi ada 3 kunci, yaitu kandidat, primary, dan foreign. Ya, primary key ini sudah sering saya singgung. Ya, kemudian kandidat dan foreign ini nanti yang kita akan pelajari. Ya, jadi foreign key itu digunakan untuk menghubungkan atau merelasikan ya antara beberapa tabel. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, ada tabel induk, misalnya adalah program studi, tabel anaknya adalah students ya, atau mahasiswa. Setiap prodi memiliki banyak mahasiswa, artinya banyak data prodi atau program ID ya, itu yang ada di tabel mahasiswa. Nah, itu yang kita namakan foreign key ya. Jadi kunci yang dititipkan dari tabel anak atau primary key ya. Kemudian kita akan belajar tentang atribut dan domain ya. Jadi setiap atribut itu punya domain masing-masing, sama seperti sebagai contoh, ini kaitannya dengan integrity ya, data integrity juga. Sebagai contoh adalah usia ya. Usia itu kan antara 0 sampai 100 atau antara 0 sampai 150 ya. Umumnya seperti itu. Ya, kemudian department atau fakultas ya. Fakultas kita bisa menginputkan yang hanya ada di fakultas tersebut, di universitas tersebut ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita namakan sebuah domain. Nah, kita belajar tentang kandidat key ya. A set of attribute in relation is called candidate key. Ya, jadi kandidat key ini adalah sebuah kunci, ya gambaran umumnya adalah sebuah kunci yang unik, ya, kunci yang unik dan minimality. Ya. Jadi gabungan. Jadi seperti ini saya contohkan aja. Ini ada sebuah tabel dengan nama students. Di sini ada beberapa kolom, ada 3 kolom, ya, yaitu students, course, dan credit status. Ya, yang namanya kunci itu kan unik, membedakan antara sebuah baris dengan baris lainnya, antara record 1 dengan record yang kedua. Ya, sebagai contoh ini, misalnya student bisa nggak kita jadikan sebagai kandidat key? Ternyata ada data yang kembar nih, students. Ya, ini bukan students ID ya, tapi students ya. Oke. Ya, ini kandidat key, kita memilih kandidat key. Jadi ada data yang kembar, data yang ketiga, dan data yang keenam. Ya, artinya dia tidak bisa menjadi kandidat key. Inti dari kandidat key itu harus minimal, dan yang kedua harus unik. Ya, 2 syarat itu harus terpenuhi. Misalnya students, course, dan credit status. Ya. Student, course, dan credit status. Mungkin nggak dia unik? Oke, unik. Unik sih unik. Pasti unik ya. Tidak ada data yang kembar dalam satu buah row ya. Sebuah baris. Ya. Tidak ada data yang kembar antara gabungan antara student, course, dan credit.
tetapi dia kurang minimality, ya, tidak minimal di situ. Semuanya kita pakai sebagai kandidat key, ya, harusnya yang paling minimal, yaitu misalnya adalah students dengan course, ya, antara students dengan course. Ada nggak data yang kembar antara student dengan course? Ya, ini 105, ini 105. Ternyata studentsnya beda. Nah, artinya itu bisa kita jadikan sebagai sebuah kandidat key. Inti dari kandidat key itu adalah minimality, artinya yang paling minimum, ya, atribut yang kita pilih yang paling minimum. Kemudian yang paling penting adalah uniqueness, ya. Jadi harus unik, datanya harus unik. Oke, itu kandidat key. Baik, apakah ada yang mau tanya? Ya, saya rasa tidak. Oke, bagaimana membuat kandidat key, ya? Yang pertama adalah unik, harus unik. Kemudian kita beranjak ke primary key. Antara kandidat key dengan primary key itu berbeda. Kalau kandidat key itu gabungan beberapa kolom, ya, lebih dari satu kolom biasanya, ya, yang kita jadikan satu, dan itu unik, ya, data-datanya unik. Antara data A dengan data yang kedua itu beda, pasti unik. Beda dengan primary key. Kalau primary key itu satu kolom yang unik, satu kolom aja, ya, satu kolom atau satu atribut aja yang dia udah langsung kita tahu NPM ini ternyata unik, ya. Nomor KTP itu juga primary key, unik, ya. Kita nggak butuh kandidat key di situ, ya. Itu primary key, ya. Primary key tidak boleh null, ya, tidak boleh null, itu maksudnya tidak boleh kosong. Jadi ketika Anda mendeskripsikan, nanti kita coba deskripsikan sebuah tabel, ya, primary key itu tidak boleh kosong, harus terisi, ya. Ini perbedaan antara primary key dengan kandidat key. Nah, dipastikan no redundant atribut, ya, jadi tidak ada atribut yang sama kembar. Nah, misalnya ID dan phone itu adalah kandidat key. Nah, kalau primary key itu hanya satu kolom aja, satu atribut aja. Kalau kandidat key gabungan beberapa atribut yang kita bisa sebut sebagai sesuatu yang unik. Itu intinya. Ya, kemudian kita belajar tentang foreign key. Ya, foreign key ini gunanya adalah untuk menghubungkan relasi beberapa entitas atau beberapa tabel. Gunanya apa kalau beberapa tabel? Ya, artinya kita bisa menggabungkan dari tabel A dan tabel B dan tabel C, ya, secara sekaligus. Nah, oleh sebab itu kita butuh foreign key, ya. Ya. Match candidate key value in the second reference, ya, is wholly null. Nah, jadi foreign key itu bisa di foreign-nya itu null semua, ya, datanya null itu boleh, tapi di tabel Indo itu nggak boleh null, gitu, ya. Itu untuk menjaga referential integrity. Ya, ini sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh adalah di ID yang ada di departemen itu adalah kandidat key, ya, kandidat key dari departemen. Each entry has a unique value. Nah, kemudian di ID yang ada di employee, ya, ini yang kita namakan sebagai foreign key, ya. Jadi di ID tabel induknya adalah departemen, ini kan one to many ini, ya, teman-teman, ya. One to many, satu departemen punya banyak pekerja di situ. Ya, di ID ini adalah primary key yang dititipkan ke dalam employee, ya. EID ini apa? EID ini adalah sebuah primary key, ya. Nah, ini sebagai contoh lainnya, ID ini adalah kandidat key dari employee, ya. And manager is a foreign key, ya. Jadi manager ini adalah dia punya foreign key dari tabel atau entitas manager, ya. Jadi kalau ada satu entitas baru atau satu tabel baru namanya ID manager, dia adalah primary key yang kemudian dititipkan ke employee, ya, yang kita namakan manager. Nah, ini
gambaran sederhana tentang primary, kandidat, dan foreign key. Ya, kalau kandidat key itu lebih dari satu biasanya ya. Misalnya SSN dan ID yang ada di students. Kalau hanya satu itu kita namakan primary key. Ya. Gimana kalau foreign key? Foreign key itu primary key yang dititipkan ke tabel anak. Ya, ini kan ada students, ini tabel induk, course ini juga tabel induk, ya, tabel anaknya yaitu grade report. Ya. KHS ya, KHS-nya. Ya, pasti ID dari student dan si ID dari course dititipkan di grade report. Nah, itu yang kita namakan foreign key. Ya, kemudian kita belajar tentang constraint. Constraint ini batasan ya. Batasan itu ada primary key, ada unique, ada foreign key, dan ada index. Oke, primary key didefinisikan, jadi primary key itu juga termasuk sebuah unique constraint. Kenapa dia sebagai sebuah unique constraint? Karena data yang ada di primary key itu tidak mungkin kembar ya teman-teman ya. Tidak mungkin sama. Antara satu data dengan record yang kedua itu pasti beda. Ya. Nah, kalau unique constraint, ya ini dia unik tetapi dia tidak sebagai sebuah primary key. Ya. Nah, ini sebagai contoh cara pembuatan ini, cara pembuatan constraint primary key. Ada dua cara ya sebetulnya ya. Primary key-nya Anda deskripsikan di bawah atau di atas. Nah, nanti kita coba dua-duanya caranya. Ya. Kemudian foreign key itu juga constraint ya. Column which makes up the foreign key. Nah, jadi sebuah kolom yang ada di tabel induk yang dititipkan ke tabel anak. Sebagai contoh tadi ya, lecturer dengan student. Ya, lecturer ID dititipkan ke student. Ya. Ya, caranya seperti ini, sama seperti ketika Anda membuat primary key. Kemudian kita bisa juga melakukan alter. Alter ini pengubahan. Pengubahan itu maksudnya adalah kita bisa melakukan penambahan atau penghapusan sebuah kolom. Ya, ini udah kita pelajari. Ya, ini yang penting, referential integrity ya. Jadi kalau kita mengupdate atau melakukan delete, ya sebetulnya referential integrity-nya itu dilakukan pelanggaran ya. Pelanggaran di sini itu ada 3 studi kasus, yaitu restrict, cascade, dan nullify. Ya, kalau restrict ini artinya kita menghentikan user untuk melakukan pelanggaran itu. Pelanggaran di sini maksudnya adalah penghapusan data, ya. Penghapusan data yang ada di tabel anak ataupun tabel induk, ya, di mana ada hubungan hubungan foreign key di situ, ya. Kemudian kalau cascade ini menyesuaikan ya. Kalau nullify itu tabel yang dihapus atau diupdate datanya nanti sifatnya adalah nol. Nah, ini contohnya, ada contoh yang mudah untuk dipahami. Ini departemen ini ada di ID ya. Kalau di ID-nya ini kita ganti di marketing ya. Marketing itu kan di ID-nya 13. Saya ganti 16. Sedangkan di departemen ini itu sudah ada foreign key ya, atau tabel anak di employee. Ya, ini di ID-nya. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Kalau di tabel induknya kita ganti ini 16. Sedangkan di employee ini tetap 13. Datanya absah nggak? Nggak absah, ya. Data di sini kan merujuk pada data yang ada di departemen kan. Sedangkan data 13 di departemen tidak ada, karena 13-nya udah kita ganti 16. Ya, data itu otomatis tidak absah lagi. Seperti itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa melakukan restrict di sini. Kita melakukan stop any action. Ya, jadi kalau di sini kita mau ganti misalnya 16, ya otomatis dia tidak bisa melakukan penggantian si user.
Kenapa? Karena di tabel anak sudah ada nilai 13 ya, seperti itu. Kita lakukan restrict di situ ya. Kalau cascade bagaimana? Kalau cascade itu memperbolehkan terjadinya penggantian atau penghapusan ya, pengupdatean ataupun pendeletan. Misalnya adalah 13 ini kita ganti 16 ya, otomatis di tabel anak, di tabel employee ini 13-nya ganti 16 semua ya. Yang marketingnya ini kan 13 ganti 16, dia langsung mengikuti tabel yang berkaitan ya, tabel ya foreign key-nya itu berkaitan, foreign key-nya terganti di sini datanya seperti itu. Kalau nullify ini jadi ketika data yang ada di tabel induknya kan departemen ya, ini diganti 16, maka di tabel anak atau tabel di foreign key-nya berubah menjadi nol semua ya. Begitu juga dengan ketika Anda melakukan delete ya, jadi nilainya nol semua, artinya tidak ada data di situ ya, tidak terreferensi terhadap data yang lain ya, seperti itu ya. Bagaimana cara untuk melakukan penamaan ya, kalau students to ID ya, student name ya, biasakan seperti ini ya, entitasnya kita tuliskan huruf kecil dan kita singkat, kemudian atributnya, ini kan atributnya adalah ID, kita kasih huruf besar pertama kali ya, seperti itu. Ini hanya penamaan. Nah, ini nanti yang Anda kerjakan ya. Oke. Baik, tentang referential integrity, tentang key seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ada yang tanya. Oke. Kalau tidak ada, kita coba praktek deh ya. Oke, kita praktek. Ya, MySQL-nya saya harap tidak di di close ya tadi ya. Kita melanjutkan yang tadi. Kita akan coba bagaimana sih cara membuat primary key ke dalam foreign key ya, one to one atau one to many ya. Sebentar ya. Oke. Kayaknya kurang kelihatan nih. Oke. Oke. Kita buat dulu create database di SQL-nya ya. If not exist University DB. Ya, create database if not exist University DB itu artinya adalah kita membuat University DB ya, ketika tidak ada database yang namanya sama. Jadi tidak dimungkinkan untuk membuat database dengan nama kembar.
Nah, Anda lihat di sini, ya. Ini kan yang tadi kita buat ya. Ini kan yang kita buat. Artinya di sini tidak ada proses pembuatan database ya. Ini database yang tadi yang kita buat ketika teori, kita drop aja ya. Drop database university ya. Kita lakukan drop di sini karena tadi udah ada ya. Tadi udah ada, ketika kita membuat lagi ya, dia tidak dieksekusi. Dia tidak dieksekusi proses pembuatannya. Ya, kita harus lakukan drop dulu. Ya, kemudian kita membuat lagi create database if not exist university. Kita lihat tabel-tabelnya apakah udah ada belum. Ya, no database selected ya, artinya database-nya harus di selected dulu ya. Use university db show table ya, empty set ya, artinya ini kita membuat dari awal. Oke, kita buat sebuah tabel namanya parent ya. Ini one to many dulu ya. Kita akan coba hubungan dari one to many. Jadi one to one ya, sorry ya, bukan one to many ya. Satu mahasiswa itu punya satu parent atau satu orang tua. Ya, ini di sini auto increment ya. Auto increment itu artinya ketika Anda membuat sebuah data, dia otomatis dibuatkan angka yang saling berurutan. Ya. Angka 1, kemudian Anda buat data lagi, angkanya udah otomatis 2, dan seterusnya. Ya, primary key-nya adalah ID. Kenapa ID sebagai primary key? Karena ID ini unik. Ya, auto increment itu kan dia tidak mungkin ada sebuah data yang kembar. Betul ya. Jadi habis 1 ya nanti ketika Anda upgrade baru ya pasti 2. Anda upgrade baru lagi ya pasti nanti kelanjutannya dari yang terakhir Anda buat. Seperti itu. Kita akan coba buat atau memasukkan data yang langsung lebih dari 1 ya. Tidak satu-satu.
Bentar ya, saya perbesar dulu deh. Oke, udah kelihatan belum? Tampil ya? Lebih kelihatan Pak. Sudah Pak. tampil ya. Anda lihat di sini, yang namanya auto increment itu kita tidak perlu memasukkan datanya. Ya, ini kan ada sebuah field atau sebuah kolom dengan nama ID, tetapi dia karena dia auto increment, kita nggak perlu masukin datanya nih. Anda lihat di sini, saya hanya memasukkan father and mother-nya aja, dua data secara sekaligus. Nah, ID 1 dan 2 ini dibuat dari mana? Dari data dari proses auto increment ini, seperti itu ya. Paham ya? Ya, ini kita membuat sebuah tabel dengan nama students, ya, auto increment. Nah, tadi kan kita apa namanya membahas tentang one to one ya. Jadi satu orang tua punya satu students dan satu students itu punya satu orang tua. Ya, sebagai contoh seperti itu. Oleh sebab itu, hubungan ini itu bisa kita gunakan tabel induknya adalah parent. Kemudian tabel anaknya adalah students ya. Tabel anaknya adalah students. Di sini hubungannya adalah foreign key ya. Ya, one to one hubungannya. Kita menggunakan foreign key di sini dengan reference yaitu parent ID. Ya, di sini kita bahas name valchar 50 ya. Ini ya. Tadi saya menyebutkan bahwa untuk membuat primary key itu bisa lewat dua cara. Yang cara pertama itu yang tadi di bawah dulu ya, di bawah setelah kita mendeskripsikan semuanya, kemudian terakhir kita gunakan primary key seperti itu. Bisa juga langsung
ya teman-teman ya. Kalau ini secara langsung kita buat primary key dari ID-nya kita buat primary key. Kemudian unique index, unique name. Nah, ini ada unique name ya, unique name, name ascending, dan year ascending juga. Ini maksudnya apa? Ini sebetulnya kita mengurutkan ya, mengurutkan nama dan year. Jadi ketika Anda nanti memasukkan data itu sudah langsung diurutkan berdasarkan nama dan tahunnya ya. Nama dan tahunnya udah otomatis diurutkan, walaupun Anda memasukkan data yang tidak urut, itu nanti dia otomatis melakukan pengurutan berdasarkan ascending. Ascending itu dari A ke Z ya. Dan juga dipastikan unique name ya. Unique name ini artinya adalah namanya harus unik. Jadi nama dan year-nya ini kita buat unik. Seperti itu. Kemudian kita buat constraint di sini. Ya, constraint-nya tadi kan foreign key ya, foreign key dari parent ya, parent ID ya. Maka dari itu kita masukkan aja constraint-nya sebagai parent ID ya. Foreign key start dan parent ini nama dari constraint ya. Nama dari constraint itu bebas teman-teman ya. Nama dari constraint bebas. Intinya harus ada kata constraint, spasi, nama dari constraint, kemudian foreign key ya. Ya, foreign key. Foreign key-nya apa? Nah, karena di sini kita sudah memasukkan sebuah tempat ya, tempat untuk menampung foreign key-nya dengan nama adalah parent ID. Nah, harus kita buat seperti ini. Kalau tadi kita pakai MySQL Workbench kan kita tidak perlu membuat seperti ini kan. Ya udah tiba-tiba aja udah langsung ngebuat tadi. Kalau di sini kita harus menyebutkan ya, tempat untuk memasukkan foreign key-nya itu di mana. Kita harus deklarasikan dulu. Namanya misalnya adalah parent ID ya. Karena kan primary key yang dititipkan dari parent itu adalah ID-nya kan. Ya, sebagai foreign key. Nah, foreign key dari field apa? Dari kolom apa di sini? Ya, kolomnya adalah kolom dari student dengan kolom yaitu parents ID. Nah, kemudian reference ini menunjuk atau mereferensikan kemana? Ya, ini kan tabel anak yaitu students. Nah, tabel induknya di mana? Ya, parents-nya mana? Di sini tabelnya adalah parents. Ya, orang tua. Ya. Dengan kolom atau atributnya adalah ID. Ya, seperti itu prosesnya. Proses untuk membuat foreign key. Ya. Intinya kalau ada one to one atau one to many atau many to many, pasti di situ melibatkan foreign key. Ya. Apa yang digunakan untuk foreign key? Biasanya adalah primary key yang ada di tabel lain. Seperti itu. Baik, untuk proses pembuatan foreign key apakah ada yang mau tanya? Sudah semuanya? Sudah belum? Oh, belum, Pak. Oke, Belum, Pak. Fontnya tak kecilin ya. Fontnya terlalu besar. Ini ya. Kalau sudah kita lakukan insert pintu.
di sini mungkin ada yang belum tahu ya. Bintang ini artinya apa? Artinya itu kita select semua, ya, semua data. Data itu maksudnya itu ya, baris-baris yang ada di setiap kolom dari student, tabel student. Sampai mana teman-teman? Si proses Pak. Insert. Proses insert. Oh, proses insert, oke. Artinya ini create tabelnya udah ya, aman ya? Oke. Aman Pak, aman. Aman. Oke. Jadi ketika nanti Anda buat sebuah referential integrity ya. Nah, ini kan tabel anak. Tabel anaknya gini. Di sini ada parent ID. Parent ID-nya saya kasih 1. Logis nggak sih? Sedangkan di tabel parent, saya lihat deh, select bintang from parent. Logis ya. Kenapa? Karena di sini ID-nya udah kita buat ya. ID-nya kita buat. Nah, semisal kita tambahkan misalnya 3. Nah, di parents-nya ini tidak ada 3. Logis nggak ada di tabel students? Tidak logis ya. Parent ID 3. Nah, ini ya. Data dari students. Kemudian kita lakukan select lagi. Parent ID. Nah, ini merelasikan ya. Ya, yang tadi saya katakan bahwa foreign key itu gunanya untuk merelasikan. Ya, di sini menggabungkan 2 tabel jadi 1. ID, name, GPA, year, dan parent ID ini kan dia miliknya dari students ya. Sedangkan ID, father dan mother ini miliknya dari apa, parent ya tadi ya. Ketika kita lakukan update terhadap data 3 kan tidak ada nih. Maka dari itu di sini diubahnya menjadi 0. Seperti itu ya. Akan coba lagi. Nah, ini ya. Mana kita akan memunculkan data dari students dan data dari program yang mana programnya sama. Ya, program ID-nya sama. Hanya ada 1 data ya. Kalau Anda select di situ yang datanya kembar, program ID-nya kembar itu hanya ada 1 data, yaitu Arifa. Nah, ini yang kita namakan proses penggabungan beberapa tabel ya. Kalau misalnya ada 3 tabel, ya udah kamu kasih ini koma aja, koma misalnya lecturer C misalnya. Nah, di sini where-nya tinggal Anda sesuaikan. Seperti itu ya. Nah, ini program ID 2 di dalam students itu kan nggak ada, maka dari itu di sini empty. Kenapa? Karena ya di student program ID 2 itu tidak ada datanya.
Anda bisa juga menggunakan klausa N ya. Bisa N, bisa OR. Bedanya apa? Kalau N itu artinya ada 2 buah syarat yang harus terpenuhi semua. Ya. Ada lebih dari 1 syarat ya, sorry. Kalau N-nya hanya 1, artinya 2 buah syarat. Syarat pertama, ini syarat kedua. Kemudian kalau N-nya 2, itu maka ada 3 syarat. Ya. Syarat 1, syarat 2, dan N dari syarat ketiga. Seperti itu ya. Nah, kalau N itu artinya adalah 2 buah syarat harus terpenuhi, nilainya adalah true. Tapi kalau OR itu artinya salah satu terpenuhi, itu benar muncul ya. Nilainya true. Hasilnya dimunculkan. Sebagai contoh kalau di sini adalah where program ID-nya sama dengan BID. Ya, artinya program ID-nya harus sama. Oke. Nah, dan B degree-nya adalah S1. Ya, S1 kan B titik degree S1 kan ada. B itu apa? B itu program ya. Kita kasih contoh lagi ini ya. Contoh yang terakhir nih. Nah, B degree-nya misalnya saya kasih S2. Ya, dia muncul nggak? Dia nggak muncul. Kenapa? Karena di sini yang namanya N itu 2 klausa. Klausa pertama dan klausa kedua itu harus terpenuhi. Oke. Contoh lagi. Nah, kita kasih contoh lagi dengan menggunakan klausa OR, teman-teman. Kalau di sini yang pertama adalah kita menggunakan klausa N. Kalau klausa N itu 2 syarat harus terpenuhi. Kalau N-nya 2 artinya 3 syarat yang harus terpenuhi. Tetapi kalau klausa OR itu salah satu terpenuhi, salah satu syarat terpenuhi, salah satu pembanding ini nilainya true, itu maka dia otomatis dia akan true, artinya memunculkan datanya ya. Program ID dan BID ini kan true ya, sedangkan B degree S3 ini kan nggak ada ya. Oleh sebab itu di sini kalau ketika kita menggunakan OR ya tetap ditampilkan seperti itu.